Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video review tentang Garuda Linux Gaming Edition, di mana pada pertama kali booting, baik itu Lab USB atau Lab CD, Garuda Linux Dragoness Gaming Edition akan memberikan tampilan selamat datang, yaitu Garuda Welcome, di mana pada tampilan tersebut ada menu tools dan menu link. Pada menu tools terdapat beberapa menu, diantaranya Garuda Assistant, Garuda Setting Manager, Garuda Gamers, Garuda Network Assistant, Garuda Boot Option, Garuda Boot Repair, kemudian Partition Manager, Restore Snapshot, System Cleaner, Quick Access, Add or Remove Software, Chroot, dan Install Garuda Linux. Pada menu links terdapat website, wiki, facts, kemudian Chaotic Hour, kemudian forum, elemen, GitLab, Telegram, Twitter, Bitwarden, Repatbin, Criped, Google, Garuda Cloud, Uptime Robot, SearchX, dan Install Garuda Linux. Sekarang kita coba menu-menu yang ada pada tools. Pertama, Garuda Assistant. Garuda Assistant berfungsi untuk sistem update dan sebagainya, di mana menu di dalamnya terdapat sistem update, refresh mirror list, refresh keyring, reinstall all package, remove database, remove orphan, edit repository, clear package cache, clear log, kemudian BTRFS, sistem komponen, dan setting. Saya sarankan teman-teman melakukan update ketika teman-teman sudah menginstal Garuda Linux Dragoness Gaming Edition ini ke dalam PC. Selanjutnya kita coba Garuda Setting Manager, di mana pada Garuda Setting Manager terdapat hardware configuration, kernel, language package, user akun, time and date, dan keyboard setting. Kemudian kita coba Garuda Gamers. Dikarenakan Garuda Linux Dragoness ini merupakan gaming edition, maka secara default beberapa launcher game sudah terinstall, seperti Steam, Mini Galaxy, dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak launcher gamer yang diinstal, sedangkan pada emulator secara default belum ada satupun yang diinstal. Teman-teman bisa pilih emulator yang dikehendaki. Selanjutnya kita coba Garuda Network Assistant. Garuda Network Assistant akan menampilkan beberapa informasi seperti IP address, Wi-Fi, Bluetooth, airplane mode, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba Garuda Boot Option, di mana Garuda Boot Option berfungsi untuk konfigurasi boot. Selanjutnya yaitu Garuda Boot Repair. Garuda Boot Repair berguna untuk memperbaiki bootloader yang bermasalah. Kemudian kita coba Partition Manager. Partition Manager berguna untuk membuat atau delete sebuah
partisi pada hard disk. Bisa juga digunakan untuk reset atau move partition. Kemudian untuk restore snapshot berguna untuk backup and restore, di mana pada pilihannya disediakan rsync dan btrfs. Selanjutnya ada sistem cleaner, quick access, add or remove software, chroot. Untuk mengetahui informasi sistem pada Garuda Linux Dragonise Gaming Edition, teman-teman bisa konsol terminal. Kemudian di sana akan tampil informasi tentang versi Garuda Linux, yaitu Dragonise Gaming Edition. Kemudian ada info OS, kemudian ada info host, kemudian ada info kernel, kemudian ada info uptime, kemudian ada info package, yaitu memakai pacman, kemudian ada info shell, kemudian ada info desktop environment, kemudian ada info window manager, kemudian ada info window manager temp, kemudian ada info terminal, kemudian ada info CPU yang digunakan, kemudian ada info GPU yang digunakan, kemudian selanjutnya informasi terakhir yaitu informasi tentang memori. Informasi sistem yang tampil di atas bisa dipanggil juga dengan cara memanggil perintah neopatch. Selain menggunakan neopatch, informasi sistem dapat ditampilkan dengan cara lsb_release spasi -a, maka akan ditampilkan informasi berupa lsb version, kemudian distributor ID, kemudian description, kemudian ada release, kemudian ada juga informasi tentang kode name. Selain untuk menampilkan informasi sistem pada terminal, juga dapat digunakan untuk update paket repository, yaitu dengan cara sudo pacman -s yy. Kemudian untuk upgrade bisa menggunakan perintah sudo pacman -s yu. Kemudian tunggu proses upgrade, dan apabila ada tampilan pertanyaan, jika teman-teman sudah menginstalnya pada PC, ketik Y, jika lapcd, ketik N. Pada terminal, untuk menginstal sebuah aplikasi bisa menggunakan perintah sudo pacman -s, nama paket seperti Genie, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, ketik Y, enter, dan tunggu proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan cara klik application launcher, kemudian pada tombol search, ketikkan Genie, kemudian akan tampil Genie, dan klik Genie tersebut, maka aplikasi Genie akan muncul. Aplikasi Genie ini serupa dengan Notepad atau Notepad++.
yang bisa digunakan untuk menulis program sederhana, di mana salah satu program sederhana pada Linux yaitu shell script. Di sini kita coba membuat program sederhana menggunakan Jenny berupa shell script. Jika teman-teman ingin mencoba, silakan ikuti apa yang saya ketikkan pada tampilan Jenny. Setelah pengetikan shell script pada Jenny, teman-teman bisa save dengan cara Ctrl S, kemudian berikan nama file dengan ekstensi .sh. Kemudian selanjutnya klik save. Kembali ke layar konsol terminal. Kemudian teman-teman ketikkan pwd untuk melihat lokasi pada konsol terminal. Kemudian ketikkan ls-l untuk melihat isi dari lokasi tersebut dan pastikan ada shell script sederhana yang dibuat sebelumnya. Panggil dengan cara sh spasi tes.sh. Jika tampilan pada shell script sesuai dengan yang dikehendaki, maka program sederhana tersebut berjalan dengan semestinya. Jika sebelumnya kita menginstal aplikasi lewat terminal, pada terminal juga bisa digunakan untuk remove aplikasi dengan cara sudo pacman -rcns spasi nama paket, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, ketik Y dan tunggu proses remove selesai. Jika proses remove pada terminal selesai, teman-teman bisa melakukan cek dengan cara klik pada aplikasi launcher, kemudian pada search ketikkan Jenny, kemudian tes dengan klik Jenny. Apabila yang ditampilkan adalah add or remove software, maka aplikasi Jenny berhasil uninstall atau remove. Secara default, Garuda Linux Dragon Age Gaming Edition menyertakan beberapa aplikasi, diantaranya yaitu aplikasi development, diantaranya icon browser, compare, kemudian micro, assistant, designer, linguist, QD bus viewer, user feedback, console. Ada juga games. Di sini beberapa game sudah terinstall secara default karena versi Garuda Linux ini merupakan versi Garuda Linux Dragon Age Gaming Edition, berbeda dengan Garuda Linux Dragon Age Edition yang tidak default menyertakan game-game pada aplikasi default. Pada kategori arcade ada beberapa game, yaitu Extreme, Cupman, Mario, Super Tuk, Super Tukar, T-Word. Kemudian untuk kategori board game ada Mahjong sama Knight. Kemudian untuk kategori card game ada Ice, Riot, Solitaire. Kemudian untuk kategori taktik ada OAD dan Headgewars. Selain itu juga ada DOSBox, GameHub, Geoperly, Heroic, It, Lutris,
Minecraft Launcher, dan beberapa aplikasi game seperti Minetest, Mini Galaxy, Oversteer, Rare, RetroArch, Steam, ada yang native dan runtime, kemudian Conotic, dan yang terakhir Conotic SDL. Pada sisi grafis ada aplikasi seperti 3D Loot Maker, Group Viewer, Display Call, GWinView, ICC Profile Info, Okular, Profile Loader, Scripting Client, Synthetic ICC, Test Chart Editor, X3D, XDVI. Kemudian pada kategori internet ada Apache SSH, Apache VNC, Discord, FireDragon, KDE Connect SMS, Kaget, KRDC, KRFB, QTorrent, Mumble. Selanjutnya ada Open on Connect device via KDE Connect, Komui, Remote Viewer, Steam Native, Steam Runtime, ada Streamlink, Twitch GUI, Telegram Desktop, dan Thunderbird. Pada kategori multimedia ada Media Player, ada Noise Torch, OBS Studio, Pulse Audio, V4L2, Test Utility, dan Video Capture Utility. Streamlink. Pada kategori Office ada Okular. Selanjutnya pada kategori setting ada Add or Remove Software dan lain sebagainya. Pada sistem ada Add-on Remove Software dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kategori utility ada Anti-Micro X dan lain sebagainya. Dan secara default pada Garuda Linux Dragonise Gaming Edition menyertakan aplikasi Wine yang berguna untuk menginstal aplikasi Windows yang diinstal pada Linux ini. Untuk aplikasi sebagai file manager, Linux ini menyertakan aplikasi Dolphin, di mana Dolphin yang disertakan pada Linux ini yaitu dengan versi 21.04.0. Untuk aplikasi internet browser disertakan aplikasi FireDragon. Teman-teman bisa buka FireDragon sebagai Internet Explorer, di mana FireDragon yang disertakan pada Garuda Linux Dragonise Gaming Edition ini yaitu dengan versi, kita lihat di help, kemudian kita klik about FireDragon, maka akan tampil versi FireDragon tersebut yaitu 88.0.1. Bagi teman-teman yang berminat untuk mencoba, bisa masuk ke menu link dan klik website. Maka akan diarahkan ke situs resmi dari Garuda Linux. Setelah halaman dari situs resmi Garuda Linux terbuka,
yaitu garudalinux.org. Teman-teman klik download. Di situ akan tertera informasi tentang minimum requirement. Kemudian ada informasi tentang installation procedure. Kemudian ada informasi tentang recommendation. Selanjutnya ada informasi live session login detail. Kemudian baru halaman download, yaitu untuk versi Dragon Age Edition bisa di-download dari beberapa option yang disediakan. Kemudian ada Gaming Edition. Ini adalah versi yang sama dengan versi yang dicoba pada review video ini. Kemudian ada Black Art Edition. Selanjutnya, jika di-scroll ke bawah, ada versi berikutnya, yaitu XFCE Edition. Selanjutnya, ada Genome Edition. Selanjutnya, ada LXQT Queen Edition. Selanjutnya, ada Wi-Fi Edition. Selanjutnya, ada Qtile Edition. Selanjutnya ada BSPWM Edition. Selanjutnya ada i3WM Edition. Selanjutnya ada Sway Edition. Selanjutnya yang terakhir ada Barebones, yaitu Barebones KDE dan Barebones Genome Edition. Jika teman-teman ingin menginstal Linux ini, teman-teman kembali ke Garuda Welcome, kemudian teman-teman klik install Garuda Linux, maka akan tampil tampilan untuk instalasi Garuda Linux. Di sini teman-teman tinggal ikuti saja apa yang dikehendaki pada tampilan installer Garuda Linux. Sekian video review tentang Garuda Linux Dragon Age Gaming Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video review saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.